Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Pertiwi Cikarang. Perkenalkan, nama saya Era Setianingsih. Saya Naila Latifah Zahra. Saya Seli Mutia Nurifani. Kami di sini akan menjelaskan tentang paragraf deskripsi. Jadi simak sampai akhir ya. Jadi, penjelasan yang pertama dari paragraf deskripsi yaitu adalah pengertian. Pengertian dari paragraf deskripsi adalah sebuah tulisan atau karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Makna singkat agar mudah diingat, deskripsi dapat diartikan dengan penggambaran suatu hal. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah objek yang telah atau pernah dilihat dan diamati penulis, seperti misalnya pantai, atau ruang kelas, atau keadaan alam seperti gunung, dan lain-lain. Paragraf ini biasanya berisi kalimat yang memaparkan sebuah objek agar pembaca mendapat kesan seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek tersebut. Lalu, dalam paragraf deskripsi itu pasti ada ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri dari paragraf deskripsi itu? Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Yang pertama ada menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mampu membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata sifat di dalamnya, serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah, yaitu menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menggunakan frasa kata benda, contohnya seperti beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati. Dan yang keenam, mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek, contohnya seperti pasar, kantin, rumah, dan lain-lainnya. Yang ketujuh ada menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan dan metafora. Serta yang terakhir atau kedelapan yaitu penjelasan yang memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis paragraf deskripsi. Apa sih jenis-jenisnya? Jenis-jenis paragraf deskripsi. Secara umum, paragraf deskripsi dibedakan atas 3 macam, yaitu paragraf deskripsi spasial, yaitu paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. 2. Paragraf deskripsi objektif, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Dan yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan si penulis. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat paragraf deskripsi, yaitu yang pertama adalah menentukan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, membuat judul yang sesuai. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mencari data-data. Yang kelima, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Yang keenam, menulis secara rinci objek yang akan dibahas. Yang ketujuh, menggunakan variasi kata yang menarik. Terakhir, kami akan mengambil contoh dari paragraf deskripsi tentang Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.265 mdpl. Gunung ini mengapit 2 provinsi dengan 3 kabupaten, yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Ngawi serta Magetan. Status Gunung Lawu sendiri adalah gunung api pasif yang artinya Gunung Lawu saat ini sedang istirahat. Walaupun begitu, Gunung Lawu merupakan salah satu gunung yang menjadi favorit para pendaki yang
dikarenakan pemandangan yang sangat mengagumkan, serta jalur pendakian yang tidak terlalu sulit untuk diakses. Di Gunung Lawu juga terdapat berbagai tempat wisata yang terkenal yang sangat sayang apabila dilewatkan seperti Tawangmangu dan juga Sarangan. Di balik keindahan yang ditawarkan, Gunung Lawu juga memiliki kisah misteri yang menarik untuk dikupas. Konon katanya, Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi budaya Praja Mangkunegaraan. Bagi siapa saja yang hendak pergi ke puncak Lawu harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu baik perbuatan maupun perkataan. Apabila pantangan itu dilanggar, maka pelaku diyakini bakal bernasib sial. Sekian penjelasan dari kami tentang paragraf deskripsi. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum.